Sejarah Patalasang. Masa Tumanurung di Patalasang. Sejarah telah mencatat bahwa wilayah Kecamatan Patalasang pada sebelum terbentuknya Kerajaan Goa Silam juga berdiri suatu wilayah pemerintahan. Kala itu masyarakat hidup secara berkelompok dan membentuk sebuah pemerintahan atau kerajaan kecil, di mana pemerintahannya disebut Dampang atau Raja Kecil. Pada masa Goa Purba, kehidupan masyarakat secara berkelompok itu tak selamanya akur. Pernah suatu ketika, peperangan antar kelompok tak pernah terelakkan. Para pemimpin negeri yang bertikai itu berupaya mendamaikan warganya, namun tak mampu menyelesaikan konflik, malah semakin jadi. Untuk mendamaikan konflik tersebut, dibutuhkan seorang pemimpin yang punya karismatik dan mau diterima oleh semua pihak. Ketika terjadi pertempuran di Mamampang, maka prajurit kedua belah pihak melihat sesuatu yang terbang di atas kampung Mamampang. Benda yang terbang itu adalah seberkas cahaya yang berkilau seperti emas, dan di belakangnya ada sebuah bendera yang ikut dalam benda terbang itu. Melihat sesuatu yang aneh itu, kedua kelompok warga yang bertikai itu menghentikan pertempuran seraya mendekati benda terbang itu. Benda itu pertamanya turun di Mamampang, kemudian bergerak lagi sepanjang 1 kilometer menuju sebuah pohon cempaka. Di atas pohon cempaka itulah kilauan cahaya itu hinggap bersama benderanya. Untuk menurunkan cahaya di benda itu, maka warga setempat memukulkan gendang atau biasa disebut oleh warga setempat Ganram Pakarena, diikuti dengan tarian para dara-dara manis. Suara gendang bertalu-talu itulah akhirnya cahaya dan bendera itu turun ke tanah. Sampai di tanah, bendera itu kemudian diambil oleh warga dan kemudian dinamakan bendera Jole-Jolea. Sedangkan seberkas cahaya itu kemudian terus bersinar di tengah gelap gulita, dan akhirnya sinar itu kemudian berubah bentuk menjadi seorang putri cantik. Putri cantik itu membawa beberapa perhiasan terbuat dari emas seperti mahkota dan emas batangan lainnya, juga sebuah tongkat sakti. Tanah tempat cahaya itu turun. Kemudian putri cantik itu menancapkan tongkatnya dan membentuk sebuah sumur besar. Sumur itu kemudian diberi nama Bungul Lompoa. Putri cantik menciptakan sebuah sumur besar saat itu karena kondisi negeri itu juga dilanda kekeringan. Lagi pula dengan adanya sumber air, lahan menjadi subur dan warga bisa menjadi sejahtera. Karena putri cantik itu oleh warga setempat tak diketahui namanya, sehingga warga di Mamampang dan sekitarnya saat itu menamakan putri cantik itu sebagai Tumanurung, artinya putri yang turun dari negeri kayangan. Karena kondisi negeri di Patalasang, khususnya di Mamampang saat itu mengalami krisis kepemimpinan, maka semua warga yang bertikai sepakat untuk mengangkat Tumanurung itu sebagai pemimpinnya. Tumanurunglah menjadi raja pertama di negeri Patalasang. Tumanurung itu kemudian diarak ke sebuah tempat untuk dilakukan sebagai acara pelantikan ratu. Tempat itu kemudian dinamakan Palantikan. Masa pemerintahan Tumanurunga di Patalasang itu terbentuk setelah putri Tumanurunga di Tamalate terbentuk. Putri cantik itu turun di Bukit Tamalate juga untuk mempersatukan negeri di Kasuwiang Salapanga yang juga dilanda perang saat itu. Putri Tumanurung yang punya karismatik di negeri Kasuwiang telah mampu meredakan pertikaian dan merubah Goa menjadi negeri yang aman dan damai.
ketika putri Tumanurung menjadi ratu di Patalasang, negeri yang tadinya kocar-kacir karena dilanda perang, tiba-tiba menjadi negeri yang aman. Para warga terlihat saling memaafkan atas kesalahan yang pernah mereka perbuat. Mereka bekerja keras untuk menutupi kehidupannya. Para petani sudah bebas menggarap kebun maupun sawahnya, dan hasilnya melimpah, membuat warga Patalasang semakin makmur. Agar putri Tumanurung itu betah memerintah di Patalasang, maka warganya membangun sebuah istana di dekat tempat ia berpijak ke tanah, yakni dekat Bungul Lompoa. Setelah sekian tahun lamanya putri Tumanurung memerintah, maka ia kemudian mengumpulkan warganya agar kelak bila ia kembali ke negerinya, ia menunjuk salah seorang warga Patalasang agar kelak menyetujui sebagai pemimpinnya. Apa yang disampaikan oleh ratu bisa diterima baik oleh warganya. Satu lagi putri ratu ia pesan agar jangan lagi ada pertikaian di negeri ini, sebab itu akan menghancurkan masa depan negeri ini. Tak lama setelah putri ratu menyampaikan pesan, ratu kemudian menghilang atau raib ke negeri Kayangan. Warga setempat menamakan Tuni Sayang, artinya orang yang raib ke negeri Kayangan. Sejak saat itu pula, negeri Patalasang menjadi sebuah negeri yang makmur, aman dan damai. Itu pula lah sebabnya negeri itu dinamakan Patalasang, karena banyak terdapat sumber kehidupan di negeri itu yang membuat rakyatnya sejahtera. Konon, Patalasang pada masa pemerintahan kolonial Belanda dulu merupakan tempat pelarian bagi para pembangkang. Setelah mereka masuk di kampung Patalasang, mereka sudah aman atau dapat hidup dengan bebas, karena di dalam daerah itu para pelarian politik mendapat perlindungan dari para tubarani. Itulah sebabnya disebut Patalasang, artinya sebagai penghidupan. Bahkan ada kampung sekitar itu namanya Teamate, artinya tidak mau mati. Pemberian nama kampung itu seiring dengan nama Patalasang, yakni orang tidak boleh mati kecuali kalau memang ajal menjemput.